membahas peran bank syariah dalam pemerataan ekonomi. Tema ini sangat penting karena salah satu tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya menciptakan keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan pendapatan di masyarakat. Berbeda dengan perbankan konvensional yang berorientasi pada keuntungan melalui sistem bunga, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah seperti keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta tolong-menolong. Dalam video ini, kita akan membahas 4 hal utama, yaitu yang pertama, inklusi keuangan, yang kedua, peran bank syariah terhadap UMKM, yang ketiga, peran KOR, zakat, dan dampak sosialnya, dan yang terakhir, analisis kritis mengenai apakah bank syariah sudah benar-benar mampu menciptakan pemerataan ekonomi. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Apa itu inklusi keuangan? Inklusi keuangan adalah kondisi ketika seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan keuangan yang aman, mudah dijangkau, terjangkau biayanya, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam perspektif Islam, inklusi keuangan bukan hanya membuka rekening, tetapi juga memberikan akses pembiayaan yang halal dan adil, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya. Bank syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui berbagai layanan, seperti tabungan syariah, pembiayaan mikro, mobile banking, layanan agen bank syariah, pembiayaan tanpa riba, dan edukasi literasi keuangan. Dengan layanan tersebut, masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses keuangan, terutama di daerah pedesaan, dapat mulai menabung maupun memperoleh modal usaha. Contoh nyata inklusi keuangan, misalnya seorang pedagang gorengan di desa ingin mengembangkan usahanya ketika mengajukan pinjaman ke lembaga konvensional, ia kesulitan memenuhi syarat, administrasi, dan khawatir dengan bunga yang harus dibayarkan. Melalui pembiayaan syariah seperti murabahah dan musyarakah, bank syariah dapat membantu menyediakan modal usaha dengan akad yang jelas dan sesuai prinsip syariah. Akibatnya, usaha akan berkembang, pendapatan meningkat, mampu mempekerjakan orang lain, ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Inilah bentuk nyata pemerataan ekonomi melalui inklusi keuangan. Apa itu peran bank syariah terhadap UMKM? UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, dan sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. Namun, masalah terbesar UMKM adalah keterbatasan modal. Disinilah bank syariah berperan. Bank syariah menyediakan berbagai pembiayaan, seperti yang pertama murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua, musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal dan berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Lalu yang terakhir, mudharabah, bank menyediakan seluruh modal, sedangkan nasabah menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Selain pembiayaan, bank syariah juga memberikan pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi UMKM, pemasaran digital, dan literasi keuangan. Lalu, contoh nyata peran bank syariah dalam UMKM. Salah satu contoh adalah program pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah Indonesia. BSI memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan, petani, pengrajin, hingga usaha fashion halal. Banyak pelaku usaha yang sebelumnya hanya memiliki satu kios, setelah memperoleh pembiayaan, mampu memperluas usahanya, membeli peralatan produksi baru, bahkan membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya meningkatkan keuntungan usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas. Apa itu KOR, zakat, dan dampak sosial? Selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi, keuangan bank syariah juga memiliki fungsi sosial. Hal ini menjadi salah satu perbedaan untuk dibandingkan bank konvensional. Yang pertama, KOR. KOR adalah pinjaman kebajikan tanpa keuntungan. Nasabah hanya memberikan pokok pinjaman, biasanya digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, kebutuhan mendesak, dan modal usaha kecil. Tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian ada zakat. Bank syariah juga berperan dalam penghimpunan dan penyaluran zakat melalui kerjasama dengan Baznas maupun lembaga amil zakat. Dana zakat tidak hanya digunakan secara konsumtif.
Saat ini banyak program zakat produktif seperti bantuan modal usaha, pelatihan usaha, pemberdayaan petani, pemberdayaan nelayan, dan beasiswa pendidikan. Program tersebut bertujuan agar mustahik dapat berubah menjadi muzaki di masa depan. Lalu di sini ada dampak sosial, yaitu program Zakat Community Development Basnas telah membantu masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis desa. Dana zakat digunakan untuk mendukung usaha pertanian, peternakan, perikanan, serta pelatihan keterampilan, sehingga penerima manfaat memperoleh penghasilan yang lebih baik, lebih stabil, dan berkelanjutan. Selain itu, pada masa pandemi COVID-19, dana zakat yang dihimpun melalui kerjasama berbagai lembaga termasuk Bank Syariah disalurkan dalam bentuk bantuan sembako, bantuan tunai, alat kesehatan, dan modal usaha bagi UMKM yang terdampak. Dengan demikian, fungsi sosial Bank Syariah tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi. Kemudian, analisis kritis apakah sudah adil? Meskipun perkembangan bank syariah cukup pesat, muncul pertanyaan penting. Apakah bank syariah sudah benar-benar mampu menciptakan pemerataan ekonomi? Tentu saja jawabannya adalah belum sepenuhnya. Kenapa? Karena masih terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, pangsa pasar masih relatif kecil. Pangsa aset perbankan syariah di Indonesia masih jauh di bawah perbankan konvensional. Hal ini membuat dampak terhadap pemerataan ekonomi nasional belum optimal. Lalu yang kedua, pembiayaan masih terkonsentrasi. Sebagian pembiayaan bank syariah masih lebih banyak diberikan kepada sektor yang dianggap memiliki risiko rendah. Sementara itu, sebagian UMKM yang benar-benar membutuhkan modal masih mengalami kesulitan memenuhi persyaratan pembiayaan. Lalu yang ketiga, literasi keuangan syariah masih rendah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami akad syariah, perbedaan margin dan bunga, serta manfaat pembiayaan syariah. Akibatnya, banyak masyarakat masih memilih bank konvensional. Lalu yang keempat, fungsi sosial belum maksimal. Tidak semua bank syariah memiliki program sosial yang kuat. Sebagian besar pendapatan bank masih berasal dari kegiatan komersial. Idealnya, fungsi bisnis dan fungsi sosial harus berjalan secara seimbang. Lalu, analisis kritis dari keempat poin tersebut, menurut prinsip ekonomi Islam, pemerataan ekonomi tidak cukup hanya dengan menyediakan pembiayaan. Bank Syariah juga perlu meningkatkan edukasi masyarakat, memperluas layanan hingga daerah terpencil, memperkuat pembiayaan mikro, memperbesar penyaluran dana sosial, meningkatkan transparansi, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, Basnas, LAS, koperasi syariah, dan pelaku UMKM. Dengan langkah tersebut, bank syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi sosial. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi melalui 4 aspek utama. Yang pertama, meningkatkan inklusi keuangan sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang halal, mudah, dan terjangkau. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai peran bank syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.